Jalan Lingkar Timur Cianjur, Jawa Barat, berpotensi mencemari daerah aliran Sungai Citarum. Pasalnya, di wilayah tersebut terdapat sejumlah aliran sungai yang bermuara ke Citarum. Dinas Lingkungan Hidup Cianjur sendiri mencatat, saat ini masih ada 6 titik lokasi pembuangan limbah yang perlu segera ditangani. Keberadaan limbah di sana juga tentunya berdampak terhadap kondisi kesehatan lingkungan, apalagi yang dibuang ini limbah berbahaya, kata Kepala Seksi Penegakan Hukum DLH Cianjur, Didi Solihin, kepada kompas.com pada Senin 8 Maret 2021. Didi menyebut selama ini secara berkelanjutan telah berupaya mengangkut limbah-limbah tersebut ke TPA khusus. Namun perlu keterlibatan secara lintas sektoral dalam menanggulangi masalah pencemaran lingkungan tersebut. Langkah-langkah strategis dan sistematis harus ditempuh, mengingat dalam 2 tahun terakhir wilayah Cianjur jadi tempat pembuangan limbah oleh pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab. Pada dasarnya, pencemaran lingkungan memiliki keterkaitan yang erat dengan kimia hijau karena berhubungan dengan lingkungan. Ada 12 prinsip yang digunakan untuk para ahli sebagai acuan dalam penelitian ramah lingkungan. 12 prinsip ini juga yang harus diikuti oleh pabrik dalam bidang apapun agar setiap limbah yang mereka hasilkan tidak dapat merugikan yang lain seperti lingkungan dan makhluk hidup yang ada di sekitar. Namun pada kenyataannya berbeda. Ada beberapa pabrik yang tidak mengikuti atau menjalani 12 prinsip ini secara bersamaan. Salah satu contoh pada kasus di atas. Dalam kasus di atas dinyatakan bahwa pihak pabrik dengan sembarangan membuang limbah hasil olahan mereka dengan secara sembarangan di area yang dekat dengan pemukiman warga. Limbah yang ditemukan di lokasi kejadian pun tidak sedikit, dan hal ini yang membuat warga setempat menjadi terganggu. Bahkan hal ini bukan terjadi kali ini saja, tetapi sudah terjadi berulang kali, dan bukan di tempat ini saja, melainkan ada beberapa titik lokasi lain yang menjadi sasaran. Limbah yang dihasilkan oleh pabrik pun bermacam-macam dan dengan jumlah yang besar, sehingga warga kesulitan dalam menanggulanginya, sehingga pemerintahlah yang harus turun tangan dalam hal ini. Solusi atau cara menanggulangi yang bisa digunakan dalam 12 prinsip kimia hijau yaitu yang pertama, menggunakan bahan baku yang bisa diperbaharui agar dapat menghasilkan suatu karya yang baru dari limbah yang dihasilkan. Yang kedua, menggunakan pengkatalis agar limbah yang dihasilkan tidak terlalu membahayakan lingkungan dan volume limbah yang dihasilkan lebih kecil. Dan yang ketiga atau terakhir, mendesain zat dan produk yang dapat terurai setelah digunakan. Hal ini bertujuan agar tidak terlalu banyak limbah berbahaya yang dihasilkan oleh suatu pabrik. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat industri membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya, sehingga antara pemerintah, masyarakat, dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut, dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah, maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri. Langkah yang dapat dilakukan atau yang harus dilakukan pemerintah untuk penanganan kasus ini. Untuk mencegah dan mengatasi pembuangan limbah industri seperti kasus di atas, maka pemerintah harus berperan aktif, baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara lain. Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan untuk ke depan
dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. Terkait dengan peran pemerintah dalam mengatasi pencemaran limbah, pemerintah setempat harus membuat beberapa program untuk mendukung penanganan kasus tersebut, di antaranya 1. Pembentukan Satgas khusus seperti yang telah diagendakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Cianjur. Yang kedua, program pengendalian dan perusakan lingkungan. Yang ketiga, pemantauan kualitas lingkungan. Yang keempat, koordinasi penilaian kota sehat atau Adipura. Yang kelima, penggunaan teknologi yang bersih lingkungan, karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata, tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Yang berikutnya, melakukan penghijauan. Yang berikut, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan. Dan yang terakhir, melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Langkah yang harus dilakukan oleh pabrik. Limbah merupakan suatu hal yang tidak asing lagi bagi sebuah pabrik, karena di setiap pabrik yang ada menghasilkan limbah. Limbah menjadi berbahaya bagi lingkungan jika tidak diolah dengan baik oleh pabrik yang menghasilkan limbah tersebut. Setiap pabrik memiliki tanggung jawab penuh dalam mengolah limbah yang mereka hasilkan, tetapi ada beberapa pabrik yang tidak mau bertanggung jawab atas limbah yang mereka hasilkan, sehingga mereka memilih untuk membuangnya secara sembarangan karena mereka menilai tempat pengolahan limbah sebagai fasilitas yang tidak perlu dimiliki. Hanya membuang uang dan membebani operasional perusahaan. Karena anggapan seperti inilah, masih banyak pabrik yang lebih memilih membuang limbahnya secara sembarangan seperti kasus di atas. Namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pabrik dalam hal mengurangi pencemaran limbah. Yang pertama, membuat kanal pembangunan limbah yang aman, murah, dan ramah lingkungan. Yang kedua, membuat penyaringan dan daur ulang limbah. Dan yang ketiga, melokalisir semua limbah industri sehingga jauh dari aktivitas masyarakat. Langkah yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Pembuangan limbah secara sembarangan kini menjadi masalah serius bagi pemerintah Indonesia. Jika pembuangan limbah secara sembarangan di sungai terus dilakukan, hal tersebut bisa membuat sungai menjadi tercemar dan berbagai macam bencana alam bisa muncul. Tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab untuk mengatasi pembuangan limbah secara sembarangan di Indonesia, namun warga pun dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan penanggulangan pembuangan limbah secara sembarangan. Langkah yang dapat dilakukan warga setempat untuk mencegah pembuangan limbah secara sembarangan antara lain: 1. Membuat papan larangan membuang limbah secara sembarangan. Yang kedua, memasang papan berisi sanksi pidana dan denda. Dan yang ketiga, melakukan penghijauan di daerah sekitar. Mengapa kimia hijau diperlukan? Jawabannya yaitu karena green chemistry dapat dipandang sebagai suatu langkah penting menuju kelestarian lingkungan atau pembangunan berkelanjutan. Untuk aplikasi prinsip green chemistry, menurut Anggraini tahun 2012, yaitu pada ibu-ibu rumah tangga, ibu rumah tangga biasanya membiarkan limbah organik menumpuk di suatu tempat sampai membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap, dan membiarkan limbah organik dan limbah anorganik bersatu. Untuk itu, perlu ditingkatkan kesadaran untuk dapat memilah limbah organik yang dapat lapuk dan limbah anorganik yang sulit lapuk, serta perlu dimotivasi pemikiran dengan gaya hidup 5R: Reuse, Reduce, Recycling, Replace, Refill. Sedangkan untuk industri dapat memperdalam ilmunya pada pengelolaan IPAL yang baik dan benar, serta penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan,
Untuk masyarakat awam juga dapat mengaplikasikan konsep 3R, serta menggunakan teknologi yang ramah lingkungan agar tetap terawatnya bumi ini. Dan Green Chemistry merupakan pendekatan untuk mengatasi masalah lingkungan dari segi bahan kimia yang dihasilkan produk, proses ataupun tahapan reaksi yang digunakan. Terkadang tahapan akan menghasilkan limbah atau polusi yang berlebih jika tidak diperhatikan. Yaitu bagaimana cara Anda berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Jawabannya yaitu 1. Berhenti membuang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, sebisa mungkin mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang ketiga, mengurangi penggunaan transportasi pribadi. Yang keempat, hemat dalam menggunakan listrik dan air. Yang kelima, tidak membuang sampah di sungai. Membuang sampah di sungai dapat mengakibatkan aliran air yang ada di sungai menjadi terhambat, menjadi tersendat, aliran tidak lancar, dan inilah yang menjadi salah satu pemicu timbulnya banjir, ikan-ikan yang mati, dan tentunya merugikan manusia sendiri. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.